wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menemukan channel ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Pada kesempatan ini pula saya akan membahas mengenai makna lillah. Dalam keseharian seorang muslim sudah akrab dengan ungkapan lillah atau lillahi ta'ala. Misalnya melalui kalimat istirja, yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita milik Allah, hanya kepadanya kita kembali. Jadi makna lillah di sini adalah milik atau kepemilikan atau al-milikiyah. Dalam konteks ini manusia hidup dan artinya adalah milik Allah semata. Contoh kalimat lain, misalnya seorang muslim sering mendengar atau mengucapkan perkataan kata beramal itu harus lillahi. Makna lillah di sini menunjukkan arti bagi atau untuk. Jadi maksudnya bahwa beramal itu harus ikhlas dipersembahkan bagi Allah semata. Bahkan dikarenakan ungkapan lillah terdapat dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat 2, maka secara otomatis ungkapan lillah diucapkan oleh seorang muslim minimal 17 kali sehari semalam dalam pelaksanaan salatnya. Dalam konteks ini lillah bermakna kepantasan atau kepatuhan. Artinya bahwa segala bentuk pujian atau sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang pantas menerimanya. Mencari makna lillah ini dapat disimpulkan bahwa lillah makna dasarnya adalah milik atau kepemilikan atau al-milikiyah, dan bagi atau orang yang istihqaq. Mengingat kalimat lillah ini sudah begitu familiar, maka ironis sekali tentunya apabila seorang muslim tidak tahu atau belum mengetahui makna daripada ungkapan lillah ini. Pada gilirannya tidak akan mengetahui pula bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan ini tulisan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan makna lillah dalam Al-Quran. Ungkapan lillah merupakan bentuk kalimat majrur yang tersusun dari huruf al-a'lam sebagai preposisi atau kata Allah, sebagaimana kata benda atau isim. Dalam gramatikal bahasa Arab, huruf al-a'lam ini menurut Mustafa al-Gholayani dalam kitab Jami' al-Durus al-Arabiyah memiliki 5 macam arti. Yang pertama al-milik atau milik kepemilikan, yang kedua al-milikiyah artinya kekhususan atau prioritas, al-istiqoq atau keputusan atau keberkahan, yang ketiga sibhul al-milik atau lam nisbah atau karena kebiasaan, yang keempat adalah tibian atau al-alam al-mubayyinah penjelasan, dan kelima adalah at-tahdir atau motivasi utama, dan as-sabiyah alasan. Sedangkan menurut Hisam dalam kitab Aud al-Masalik ila al-Piyah Ibnu Malik menyebutkan ada 12 macam makna. 5 di antaranya telah disebut di atas sebagaimana, yaitu tadiyah berbilang atau pin pengeras, takiyah atau penguat, istiqo al-goyiyah tujuan, al-qasam pembagian, at-tajub dan kagum asyairullah menjadi atau membentuk, dan al-badiyah jarak, dan al-isti'au luhur. Berdasarkan beberapa arti dan fungsi huruf al-alam di atas, penting untuk ditelisik pemaknaannya dalam Al-Quran, karena lillah ini dalam Al-Quran terungkap sebanyak 113 kali yang tersebar dalam 43 surat dalam 113 ayat. Berikut merupakan beberapa sampel yang hendak
dan di antara satu, makna kepemilikan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa segala makhluk yang di semesta alam ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya dapat diketahui dengan ungkapan kalimat antara lain lillahi, inna lillahi, lillahi ma, lillahi al-iztu, lillahi al-khojain, atau dengan menggunakan kata ganti domir yaitu lahu ma atau lahu al-muluk wa lahu alhamdu alladzi lahu. Secara konteks ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan milik dan hambanya, termasuk manusia di dalamnya. Namun perihal kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia berbeda dengan kepemilikan terhadap makhluk yang lainnya. Secara de jure, Allah memiliki yang hakiki atas manusia dan apa yang ada pada manusia. Secara de facto bahwa segala sesuatu yang ada pada manusia adalah milik Allah, baik jiwa maupun hartanya. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.